Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Disnata Cahya Putra Eskom selaku pembina Forkomdiksi Politeknik Negeri Lampung, yang kami hormati Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi Politeknik Negeri Lampung, dan seluruh jajaran presidium serta rekan-rekan peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, marilah kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa kita yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam acara Lokakarya dan Lokadana Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi Politeknik Negeri Lampung tahun 2022 dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yudiansah selaku moderator pada acara hari ini yang akan memandu jalannya acara Lokakarya dan Lokadana Forkomdiksi Polinela tahun 2022. Maka sebelum itu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Polinela dan Mars Bidik Misi. Yang keempat sambutan-sambutan. Yang kelima, Lokakarya dan Lokadana, Presidium dan Divisi, Forkomdiksi Polinela. Yang keenam, doa. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Risma. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59. Saya harap untuk teman-teman dapat mendengarkan dengan baik agar kita sama-sama mendapatkan pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumil adl Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Polinela dan Mars Bidik Misi. Hadirin dimohon duduk siap.
serentak melangkah pasti tampil mandiri, bersatukan dalam tujuan untuk mencapai cita. Jaya alma mater, kebanggaan kita. Bangkitlah semua, kau putra-putri Indonesia. Jangan sedih memikirkan susah, ingatlah masa depan di tangan kita. Ayo bangkitlah semua, hai kaum mutiara yang terpendam. Kemiskinan jangan jadi penghalang untuk berprestasi meraih cita-cita. Melalui bidik misi, bantuan pendidikan siap diberi. Melalui bidik misi, kendala ekonomi tiada lagi. Melalui bidik misi, mari kita tingkatkan prestasi. Melalui bidik misi, jadilah kita sarjana mandiri. Ayo bangkitlah bersama, menggapai asa menuju cita-cita. Ayo bangkitlah kita semua, menuju generasi emas Indonesia. Bangkitlah semua, kau putra-putri Indonesia. Jangan sedih memikirkan susah, ingatlah masa depan di tangan kita. Ayo bangkitlah semua, hai kaum mutiara yang terpendam. Kemiskinan jangan jadi penghalang untuk berprestasi meraih cita-cita. Melalui bidik misi, bantuan pendidikan siap diberi. Melalui bidik misi, kendala ekonomi tiada lagi. Melalui bidik misi, mari kita tingkatkan prestasi. Melalui bidik misi, jadilah kita sarjana mandiri. Ayolah bersama, menggapai asa menuju cita-cita. Ayo bangkitlah kita semua, menuju generasi emas Indonesia. Menuju generasi emas Indonesia. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ketua Umum Forkomdiksi Polinela, pada Saudara Faris Alfandi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Iya pun. Yang saya hormati Pembina Forkomdiksi Polinela, Bapak Disnata Cahaya Putra Eskom. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Forkomdiksi Polinela, Saudari Hanifah Safitri. Yang saya hormati seluruh jajaran Presidium, inti, seluruh staf divisi, serta
seluruh PJ Prodi, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya yang luar biasa, yakni nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, jasmani maupun rohani. Salat serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, pembawa cahaya yang dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, serta untuk para keluarga, sahabat, pengikutnya, hingga akhir zaman nanti. Terima kasih atas panitia yang sudah mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk para partisipan dalam mengikuti acara, dan mohon untuk kerjasamanya mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya harap semuanya harus memperhatikan setiap pemaparan yang disampaikan. Jika ada yang perlu tanyakan, maka tanyakan ketika sesi tanya jawab. Acara Loka Karya dan Loka Dana ini disampaikan untuk seluruh mahasiswa KIPK supaya memberikan gambaran dan jadwal program kerja apa saja yang akan dilaksanakan selama 1 periode. Maka harus betul-betul diperhatikan supaya tidak ada kekeliruan. Semoga acara ini memberikan gambaran yang valid dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi terus semangat dan jangan pernah mengeluh. Ini adalah keluarga kita semua. Jadi setiap masalah tentang KIP maupun beasiswa akademik dan lain-lain, silahkan beritahu kepada kami selaku pengurus agar tercapainya kesejahteraan seluruh mahasiswa bidik misi, KIP, dan adik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Faris Alfandi yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, kita akan coffee break terlebih dahulu selama 5 menit. Dan untuk seluruh rekan-rekan peserta, diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Zoom meeting terlebih dahulu. Dan kepada seluruh presidium disilahkan untuk mempersiapkan apa saja yang akan disampaikan. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get off on a 9 to 5 dream of picket fences and trophy wives, but no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Mr. Right could be nice for one night, but then he wanna take control, and I would rather fly solo. The Snow White, she did right in her life, had 7 men to do the chores, cause that's not what a lady's for. The only thing a boy's gonna give a girl for free is captivity, and I might love me some vanilla, but I'm not that sugar sweet. Call me HBIC. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get off on it.
you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up on your 9 to 5 dream of picket fences and trophy wives, but no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up on your 9 to 5 dream of picket fences and trophy wives, but no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. 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 You put your hands under my jacket. The cold is hell, but I'ma let you anyway. Wouldn't you say there's a light in the darkest moments? And this is the moment when I can be brave. You say you want to call a taxi, but I don't wanna go and meet up all your friends. So then you say, we'll get another pack and some coffee. I hope it doesn't ruin our first kiss, and for every song say it will be you and me till the old days. Let us be always, always. Through the highs and the lows, we'll be always. We will be always, 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 always. You and me till the old days. We will be always, 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 always. And the lows will be always. We are lying on my sofa. You fall asleep watching an episode of Friends. Will we end up just like Ross and Rachel? I'm so sorry for the spoiler, but that's the end. And for every song, there's a song we're not singing. For every step, there's a step we're not taking. So let me know if there's something I'm missing, 'cause this is all I need. So say we'll be always, always. Say it will be you and me till the old days. Let us be always, always. Through the highs and the lows, we'll be always. We will be always, 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 always. You and me till the old days. We will be always, 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 always. And the lows will be always. Through the highs and the lows, we keep together, you and me till we're old. I am ready for the highs and lows. I am ready for the highs and lows. For the highs and lows, always, always, always. You and me to the old days. We will be always, always, always. And the lows will be always. We will be always, 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 always. You and me to the old days. We will be always, 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 always. And the lows will be always. We will be always. Baiklah, sesi coffee break telah berakhir. Peserta diharapkan untuk duduk kembali dan menyalakan kembali kameranya.
Sekali lagi saya ingatkan untuk kembali menyalakan kameranya. Sebelum memasuki acara Lokakarya dan Lokadana, saya akan membacakan tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama, untuk menghidupkan kamera. Yang kedua, peserta dilarang untuk menghidupkan mikrofon kecuali disilahkan oleh moderator. Yang ketiga, peserta dilarang mengganggu kegiatan Lokakarya dengan cara apapun. Keempat, presidium dan peserta dilarang berbicara atau menanggapi pertanyaan atau jawaban kecuali telah diizinkan oleh moderator. Keputusan moderator adalah hak mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Memasuki acara yang pertama, yakni penyampaian program kerja dari Sekretaris Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi Politeknik Negeri Lampung, yang akan dibacakan oleh Saudari Dita Salsabila. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dita Sabila. Saya di sini diamanahkan menjadi Sekretaris Umum. Di sini saya juga tidak sendiri, saya bersama Risma Kurniasari sebagai Wakil Sekretaris. Baik, saya akan menjelaskan mengenai job desk dari sekretaris. Bisa dilihat dari slide yang ditampilkan di PowerPoint, job desk dari sekretaris sendiri yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan pemberkasan atau filing surat menyurat Forkomdiksi, kemudian menjalankan fungsi administrasi kearsipan dan manajemen proposal, membuat notulensi pada setiap rapat internal pengurus, ataupun forum yang dihadiri oleh alumni dan pihak luar yang diselenggarakan oleh pengurus, menyusun jadwal rapat, menggantikan ketua di acara-acara yang tidak bisa dihadiri oleh ketua, mengingatkan dan meminta laporan pertanggungjawaban langsung setiap program kerja selesai dilaksanakan, dan kemudian mengorganisirnya, membuat dan mengatur absensi, membuat laporan ekspedisi surat, kemudian merapikan arsip-arsip seperti laporan pertanggungjawaban dan lainnya baik hard copy ataupun soft copy. Dan terakhir menyimpan foto kegiatan. Baik, cukup dari saya. Harapannya job desk yang telah saya sampaikan akan terlaksana dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yakni penyampaian rancangan program kerja dari Divisi PSDM yang akan dibacakan oleh Ketua Divisi kepada Saudari Rika Mahmudah. Disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Mahmudah selaku Ketua Divisi PSDM periode 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja dan agenda divisi PSDM selama 1 tahun ke depan. Yang pertama adalah ada open recruitment Vol 1, di mana mengadakan pembukaan pendaftaran dan serangkaian seleksi untuk mencari calon pengurus tambahan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi.
Tujuannya menambah anggota presidium guna memudahkan pengerjaan tugas-tugas presidium. Di sini kami menargetkan 13 orang yang akan dilaksanakan pada 21 sampai 28 Februari mendatang. Kegiatan dilakukan di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Zoom, atau Google Meeting. Sasaran pesertanya yaitu seluruh mahasiswa aktif penerima KIP kuliah dan adik Politeknik Negeri Lampung angkatan 2020 dan 2021. Di sini saya sebagai penanggung jawab. Selanjutnya, bisa. Yang kedua adalah open recruitment yang kedua, yaitu mengadakan pembukaan pendaftaran dan serangkaian seleksi untuk mencari calon pengurus baru yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi. Tujuannya untuk mempersiapkan generasi kepengurusan selanjutnya. Targetnya ada 15 orang yang akan dilaksanakan pada 24 sampai 31 Oktober 2022 mendatang. Kegiatannya masih sama, diadakan di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Zoom, atau Google Meeting. Sasaran pesertanya seluruh mahasiswa aktif penerima KIP kuliah dan adik Politeknik Negeri Lampung angkatan 2021 dan 2022. Apabila pada Oktober mendatang sudah ada KIP kuliah dan adik angkatan 2023, akan kami ikut sertakan juga. Pada oprek kedua ini saya juga sebagai penanggung jawab. Selanjutnya yaitu upgrading kepengurusan. Kegiatan terdiri dari pemaparan materi dan latihan kepemimpinan untuk para pengurus muda Forkomdiksi Politeknik Negeri Lampung yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar pengurus dan menumbuhkan kesadaran akan kewajiban yang sedang diemban. Target ada 3 orang. Waktu pelaksanaan 19 sampai 20 Maret 2022 mendatang. Tempatnya di Taman Hutan Raya. Sasaran peserta seluruh pengurus muda Forkomdiksi Politeknik Negeri Lampung angkatan 2022. Penanggung jawab Putri Pusparani. Yang keempat, Forkomdiksi berbagi dan buka bersama. Sebelumnya Forkomdiksi juga adakan Forkomdiksi berbagi dan buka bersama yang tahun ini akan dilaksanakan juga. Bentuk kegiatannya yaitu berbagi sembako dan makanan berbuka puasa kepada masyarakat yang membutuhkan, serta buka puasa bersama. Tujuannya untuk menambah jiwa berbagi meskipun di tengah keterbatasan. Targetnya 70 sembako dan 150 paket makanan. Pelaksanaannya 23 April 2022 yang dilaksanakan di Kampus Politeknik Negeri Lampung, diikuti oleh mahasiswa aktif penerima KIP kuliah penanggung jawab Aldeni Reski Roham. Yang kelima ada kami akan menyediakan panggung untuk menampung talenta mahasiswa KIP kuliah dan adik dalam menunjukkan karya dan kreativitasnya yang bertujuan sebagai fasilitas mahasiswa menyalurkan keterampilan dan kreativitasnya. Ditargetkan 40 mahasiswa atau 40 talenta dilaksanakan pada 31 sampai 9 Agustus 2022 bertempat di Kampus Politeknik Negeri Lampung yang diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif penerima KIP kuliah dan adik Politeknik Negeri Lampung angkatan 2020. Rizky Rudiansa. Yang keenam, Kemah Bakti Sosial Mahasiswa. Kegiatannya mengadakan kemah yang diisi oleh kegiatan bakti sosial kepada masyarakat di desa yang ditempati, bertujuan untuk menumbuhkan jiwa sosial dan komunikasi dengan masyarakat. Target 60 mahasiswa yang akan dilaksanakan pada 14 sampai 16 Oktober 2022 bertempat di Pesawaran. Sasaran pesertanya seluruh pengurus dan PJ Prodi Forkomdiksi Polinela. Penanggung jawab Andika Saputra.
Yang ketujuh, ada Forkomdiksi berkurban, yaitu menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban lalu dibagikan kepada yang membutuhkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan sarana berbagi kepada yang membutuhkan. Ditargetkan 40 orang yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2022 bertempat di Kampus Politeknik Negeri Lampung. Sasaran peserta mahasiswa non-KIP kuliah dan adik Politeknik Negeri Lampung dan warga sekitar kampus Politeknik Negeri Lampung yang membutuhkan. Penanggung jawab Andika Saputra. Selanjutnya memasuki agenda. Yang pertama, kunjungan jurusan Polinela dan kampus eksternal wilayah Lampung. Di sini diisi dengan menjalankan kunjungan ke jurusan Politeknik Negeri Lampung dan juga kunjungan ke kampus eksternal wilayah Lampung, serta sarana bertukar pikiran antar mahasiswa untuk menemukan silaturahmi dan membangun relasi. Targetnya 5 jurusan Politeknik di Lampung dan 3 kampus eksternal akan dilaksanakan setiap bulan pada minggu kedua. Jadi 8 bulan, selama 8 bulan berturut-turut itu dilaksanakan pada minggu kedua. Tempatnya kampus Politeknik di Lampung dan kampus eksternal yang dituju, dan media online. Sasaran peserta, seluruh mahasiswa aktif penerima KIP kuliah dan adik di 5 jurusan Politeknik Negeri Lampung dan 3 kampus eksternal. Penanggung jawab Laras Mega Prasetyo. Agenda yang kedua, kotak aspirasi, yaitu menyediakan kotak yang dipasang pada beberapa titik strategis di kampus Politeknik Negeri Lampung untuk fasilitas bagi mahasiswa menyalurkan aspirasinya. Ditargetkan 4 buah kotak aspirasi, dilaksanakan evaluasi setiap, yaitu pada bulan Juni, September, dan Desember periode 2022, di mana pemasangan akan dilakukan pada bulan April mendatang. Tempatnya tentu saja di kampus Politeknik Negeri Lampung. Sasaran peserta seluruh mahasiswa aktif penerima bidik misi KIP kuliah dan adik Politeknik Negeri Lampung, tidak dibatasi, siapapun boleh menyalurkan aspirasinya lewat kotak aspirasi tersebut. Penanggung jawab Putri Pusparani. Agenda yang ketiga, outbound Forkomdiksi, yaitu mengadakan beberapa kegiatan kepemimpinan dan games yang bersifat outdoor bagi para mahasiswa KIP kuliah 2022. Tujuannya untuk menambah relasi, sarana saling mengenal dan menumbuhkan silaturahmi, serta melatih jiwa kepemimpinan mahasiswa. Ditargetkan 400 mahasiswa baru, dilaksanakan pada 10, 11, 17, dan 18 Desember 2022, bertempat di kampus Politeknik Negeri Lampung, diikuti oleh seluruh mahasiswa KIP kuliah dan adik 2022. Penanggung jawab Aldeni Reski Roham. Yang keempat, ada musyawarah luar biasa, yaitu menyelenggarakan musyawarah di pertengahan periode kerja sesuai dengan urgensi dan menentukan keputusan Ormawa Forkomdiksi Polinela. Tujuannya perumusan GBHKO, ADART, dan pergantian nama Ormawa. Ditargetkan 50 mahasiswa yang akan dilaksanakan pada 15-16 Juli 2022 di Kampus Politeknik Negeri Lampung, diikuti oleh seluruh pengurus dan PJ Prodi Forkomdiksi Polinela yang bertanggung jawab Muhammad Rizky Rudiansa. Yang terakhir ada bincang asik, yaitu mengadakan pertemuan dan perbincangan bersama seluruh mahasiswa KIP kuliah dan adik untuk berbagi pengalaman, bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta menjadi sarana dalam penyampaian informasi untuk mahasiswa KIP kuliah dan adik Polinela. Ditargetkan 400 mahasiswa yang akan dilaksanakan pada 17 September 2022.
Acaranya online di Zoom Meeting, sasaran pesertanya seluruh mahasiswa aktif penerima KIP Kuliah dan Adik Politeknik Negeri Lampung angkatan 2021 dan 2022. Penanggung jawab Putri Pusparani. Mungkin cukup dari divisi PSDM, saya kembalikan ke moderator. Acara yang ketiga, yakni penyampaian rancangan program kerja dari Divisi Dana dan Usaha, yang akan dibacakan oleh Ketua Divisi. Kepada Saudari Nita Leilianti, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Lianti. Saya di sini sebagai Kepala Divisi Dana dan Usaha Prokondiksi Polinela 2022. Di sini saya akan menjelaskan program kerja dan agenda dari Divisi Dana dan Usaha Prokondiksi Polinela selama 1 tahun ke depan. Baik, untuk program kerja yang pertama, dana PDH Prokondiksi Polinela. Bentuk kegiatannya melakukan penarikan dana untuk pembuatan baju PDH bagi mahasiswa penerima KIP kuliah dan adik Polinela tahun 2022. Tujuannya, yang pertama, untuk menyelaraskan seragam antara mahasiswa Prokondiksi. Yang kedua, sebagai bentuk identitas mahasiswa penerima KIP kuliah dan adik Polinela. Baru. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 14 Oktober sampai 31 November 2022 atau menyesuaikan dengan waktu pencairan KIP kuliah dan adik 2022. Tempat kegiatannya melalui transfer. Sasaran pesertanya seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah dan adik Polinela angkatan 2022. Penanggung jawabnya Zabila Saputri. Untuk program kerja yang kedua, Kas Prokondiksi Polinela. Bentuk penarikan dana untuk kas dari mahasiswa penerima KIP kuliah dan adik. Tujuannya, yang pertama, untuk pendanaan rangkaian kegiatan Prokondiksi. Yang kedua, sumbangan tahunan dari mahasiswa KIP kuliah dan adik kepada pengelola Masjid Al-Bana. Targetnya, periode yang pertama yaitu 700 mahasiswa dan periode yang kedua 800 mahasiswa. Pelaksanaannya untuk periode yang pertama pada bulan Maret sampai dengan April, yaitu pada tanggal 14 sampai 31 Maret 2022. Dan untuk yang periode yang kedua, pada bulan Oktober sampai dengan November 2022, pada tanggal 14 Oktober sampai 31 Oktober 2022, atau menyesuaikan dengan waktu pencairan KIP kuliah dan adik tahun 2022. Tempat kegiatannya online melalui transfer dan sasaran peserta seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah dan adik Polinela angkatan 2020, 2021, dan 2022. Penanggung jawabnya untuk periode yang pertama yaitu saya sendiri Nita Lilianti dan periode kedua Yona Paradice. Dan untuk program kerja yang terakhir yaitu webinar kewirausahaan. Kegiatannya mengadakan kegiatan seminar untuk memberikan materi tentang kewirausahaan. Tujuannya untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa penerima KIP kuliah dan adik Politeknik Negeri Lampung. Ditargetkan 400 mahasiswa. Waktu pelaksanaannya pada tanggal 5 November 2022. Tempat kegiatannya untuk panitia di gedung CB2 Polinela dan untuk peserta Zoom meeting. Sasaran peserta seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah dan adik Polinela angkatan 2021 dan 2022.
Penanggung jawabnya Devitra Amanda. Selanjutnya agenda dari Danus. Bazar hasil kreativitas mahasiswa, KIP kuliah, dan adik Polinela. Bentuk kegiatannya mengadakan bazar berupa makanan atau produk yang dihasilkan oleh mahasiswa dan bisa dipasarkan. Tujuannya untuk melatih kemampuan berwirausaha mahasiswa dalam dunia usaha. Ditargetkan 120 mahasiswa. Dilaksanakan pada bulan Ramadan dan acara-acara besar Polinela. Untuk di bulan Ramadan yaitu pada tanggal 8 April 2022, tempat kegiatan di lingkungan kampus Polinela dan sekitar Bandar Lampung. Sasaran peserta mahasiswa penerima KIP kuliah dan adik Polinela angkatan 2022. Penanggung jawab Samsul Hidayat. Mungkin sekian penjelasan tentang program kerja dan agenda dari Divisi Danus. Saya kembalikan ke moderator. Acara yang keempat yakni penyampaian rancangan program kerja dari divisi dibacakan oleh Ketua Divisi. Kepada Saudari Yuliana Asmaul Qaini, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Asmaul Qaini. Di sini saya Divisi Kominfo akan menjelaskan tentang program kerja dan agenda Divisi Kominfo yang akan diadakan 1 tahun ke depan. Untuk yang pertama, yaitu mengadakan lomba poster dan fotografi dengan bentuk kegiatan lomba poster dan fotografi dalam rangka merayakan HUT RI ke-77. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Untuk program kerja yang pertama, yaitu lomba poster dan fotografi. Untuk bentuk kegiatannya, mengadakan kegiatan lomba poster dan fotografi dalam rangka merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-77. Tujuannya, mengembangkan bakat dan kreativitas mahasiswa dalam bidang desain dan fotografi. Untuk target pesertanya, 20 peserta. Untuk waktu pelaksanaan, yaitu 20 Agustus 2022, tempat kegiatannya Ini. dan Zoom Bentar.
Maaf, ada sedikit kendala untuk program kerja Kominfo yang pertama, yaitu lomba poster dan fotografi. Untuk bentuk kegiatannya mengadakan kegiatan lomba poster dan fotografi dalam rangka merayakan HUT RI ke-77. Tujuannya mengembangkan bakat dan kreativitas mahasiswa dalam bidang desain poster dan fotografi. Untuk targetnya yaitu 20 peserta, waktu pelaksanaan 20 Agustus 2022, tempat kegiatannya online dan melalui Zoom meeting. Untuk sasaran peserta yaitu mahasiswa aktif penerima KIP kuliah dan adik Polinela Angkatan 20 dan Angkatan 21. Untuk penanggung jawabnya sendiri yaitu Aura Vika. Selanjutnya, program kerja yang kedua yaitu Takso Forkomdiksi. Untuk bentuk kegiatannya, dilaksanakan dalam bentuk obrolan ringan bersama siswa berprestasi dan tokoh sukses dari bidik misi maupun KIP kuliah, yang tujuannya memberikan inspirasi dan motivasi kepada mahasiswa KIP kuliah dan adik untuk aktif dan terus berkarya dengan mengimplementasikan ilmunya. Untuk targetnya yaitu 400 peserta. Untuk waktu pelaksanaan untuk Takso yang pertama yaitu 29 Oktober 2022 dan untuk Takso Forkomdiksi yang kedua yaitu 19 November 2022. Untuk tempat kegiatannya yaitu Gedung CB2 dan Zoom meeting. Untuk sasarannya, mahasiswa aktif penerima KIP kuliah dan adik Polinela Angkatan 2021 dan 2022. Untuk penanggung jawabnya yang pertama yaitu Hazwan, dan yang kedua yaitu Rahmat Ilahi. Untuk program kerja yang ketiga yaitu mengadakan webinar IT. Yang bentuk kegiatannya sebagai penunjang pendidikan melalui teknologi. Tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal di bidang informasi dan teknologi, terutama bagi mahasiswa penerima KIP kuliah dan adik Polinela. Untuk target pesertanya yaitu 400 peserta. Waktu pelaksanaan 3 Desember 2022. Tempat kegiatannya Gedung CB2 dan Zoom meeting. Untuk sasaran peserta mahasiswa aktif penerima KIP kuliah dan adik Polinela Angkatan 2021 dan 2022. Untuk penanggung jawabnya yaitu saya sendiri. Dan yang terakhir yaitu agenda Kominfo. Yang pertama yaitu membuat quotes. Untuk bentuk kegiatan, membuat quotes, kalimat motivasi yang dibuat bergantian oleh seluruh pengurus beserta penanggung jawab mahasiswa bidik misi KIP kuliah dan adik Forkomdiksi Polinela 2022. Untuk tujuannya yaitu memotivasi para mahasiswa dan pihak lainnya. Untuk target yaitu anggota dan pengurus Forkomdiksi Polinela. Untuk waktu pelaksanaan setiap hari Jumat. Tempat kegiatan yaitu Instagram Forkomdiksi Polinela. Untuk sasaran pesertanya yaitu mahasiswa bidik misi KIP kuliah dan adik Polinela serta pihak lainnya. Untuk penanggung jawabnya di sini yaitu Made Pranawasa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Itu program dan agenda dari Kominfo. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Acara yang terakhir yakni penyampaian rancangan program kerja dari Bendahara Umum Forkomdiksi Polinela yang akan disampaikan oleh Saudari Nadila Ayu, yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum Forkomdiksi Polinela. Pada Saudari Hanifah Sapitri, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar suara saya terdengar? Jelas, Kak. Kak.
Oke, teman-teman semua, mungkin untuk Lokadana pada periode 2022 ini akan saya wakilkan, dikarenakan ada sedikit kendala dari bendahara maupun dari wakil bendahara. Oke, kita mulai saja untuk Lokadana bendahara. Bisa di next. Jadi dari bendahara itu memiliki job desk. Ada 4 job desk. Yang pertama yaitu bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan, pengeluaran, dan biaya yang diperlukan dalam terlaksananya serangkaian kegiatan Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi Polinela. Yang kedua, mengarsipkan laporan keuangan ke dalam buku kas umum. Yang ketiga, mengelola semua Oke, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Bisa dilanjut, operator? Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak ya? Terdengar. Terdengar, Kak, jelas. Oke. Di teman-teman slide-nya jalan nggak? Ini masih di job desk bendahara. Job desk bendahara, Kak. Oke, bisa di next, operator? Oke, jadi yang pertama yaitu terkait dengan Lokadana dari divisi PSDM. Jadi sudah disampaikan tadi ada banyak agenda dan program kerja dari PSDM. Untuk yang pertama yaitu PSDM upgrading, kegiatan upgrading PSDM setelah open recruitment kecil. Jadi untuk open recruitment kecil maupun besar itu dilaksanakan secara online ya, nanti untuk baik tes tertulis maupun tes wawancaranya. Nah, untuk upgrading itu dilaksanakan setelah pengumuman akhir atau setelah pengumuman wawancara dari oprek kecil, sekaligus pengukuhan presidium muda atau pengurus muda. Nah, untuk upgrading ini membutuhkan dana yaitu untuk perlengkapan sebesar 1.320.000, konsumsi 1 juta, biaya tak terduga 180.000 untuk totalnya 2.500.000. Selanjutnya yang kedua yaitu PSDM Forkomdiksi buka bersama atau berbagi ya.
itu membutuhkan dana sebesar 12.500.000, untuk perlengkapan sebesar 190.000, konsumsi 12.510.000 terdiri dari untuk paket sembako, untuk paket kan ya untuk buka bersama, terus untuk biaya juga yaitu 100.000. Jadi totalnya 12.500.000. SDM Talent Show untuk perlengkapan itu 1.100.000, totalnya 16.500.000, terdiri dari perlengkapan sebesar 1.120.000, konsumsi 13.430.000, honorarium 1.660.000, biaya tak terduga 290.000. Nah, konsumsi ini di dalamnya ada untuk makan, panitia, peserta, karena insya Allah akan diadakan secara untuk audisi itu kami konsepkan secara offline ya. Untuk dalam konsumsi ini juga ada bagian untuk hadiah. Jadi nanti ada sekitar 10 peserta atau pemenang. Nah, itu akan mendapatkan hadiah. Jadi nominal hadiah sudah dimasukkan ke dalam konsumsi. Kemudian KBSM Forkomdiksi ya, untuk totalnya itu ada 7 juta. Untuk perlengkapan yaitu 2.650.000, kemudian konsumsi 3.675.000, dan biaya tak terduga sekitar 900.000. Nah, terus untuk perlengkapan dan konsumsi ini nanti itu kan kita canangkan di sebuah tempat ya untuk pelaksanaan KBSM ini. Nah, untuk konsumsi itu bisa kurang, bisa lebih dari ini. Bisa dilanjut, operator? Gimana? Udah? Oke. Lanjut ke yang kelima yaitu bincang asik ya, bincang asik yang diselenggarakan oleh PSDM. Untuk totalnya itu 1.500.000, perlengkapan 288.000, untuk konsumsi 525.000, honorarium 540.000, biaya tak terduga yaitu 147.000. Untuk totalnya 1.500.000 ya. Jadi untuk honorarium ini nanti untuk diserahkan kepada pemateri, kurang lebih ada 2 pemateri di dalamnya. Sebenarnya bukan pemateri sih, kayak pembicara gitu, speakernya gitu ya. Terus kemudian yang keenam, untuk koas, kotak aspirasi itu gunanya perlengkapan 1.300.000 itu bisa lebih, bisa kurang. Untuk pembuatan kotaknya, kan ada 4 kotak yang kita taruh di titik-titik strategis ya, dan itu karena lama satu periode, jadi untuk koas ini sendiri itu akan dibuat dengan bahan yang tidak mudah rusak atau tidak mudah lapuk gitu ya. Oke, jadi untuk evaluasinya 3 kali dalam periode ini. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kunjungan jurusan di Polnela dan kunjungan untuk eksternal. Nah, jadi gunanya sebenarnya kunjungan ini jatuhnya ke studi bandingnya Forkomdiksi, dan kita melaksanakan kunjungan ke masing-masing jurusan untuk melihat bakat, minat mereka, kemudian melihat prestasi dan menerima sebagai wadah aspirasi mereka juga ya. Selain dari kotak aspirasi, di kunjungan itu juga bisa disampaikan bagaimana kabar dari teman-teman jurusan terkait dengan akreditasi jurusan atau dengan biaya dan lain sebagainya dari jurusan tersebut gitu ya. Nah, untuk kunjungan ini bisa diadakan online atau offline. Untuk kalau misalkan online kan via Zoom meeting ya. Kalau misalkan offline itu pasti membutuhkan konsumsi atau perlengkapan kalau memang ada sewa gedung misalkan ya. Kalau di luar, kalau belum boleh di internal. Nah, ini untuk perlengkapan sebesar 2.152.000, untuk konsumsinya 1.200.000 dengan total 3.352.000. Yaitu selanjutnya yaitu outbound. Jadi namanya itu sebenarnya manajemen kepemimpinan. Ini ada dari tahun 2021 kemarin. Dengan total itu 3.250.000, untuk perlengkapan itu 1 juta, untuk konsumsi 2 juta, dan biaya tak terduganya 250.000. Nah, ini dilaksanakan selama 4 hari, ya. 1 hari itu 100 orang.
gitu. Kalau misalkan 400, tapi bisa saja untuk kuota itu bisa lebih ataupun bisa kurang. Bisa di next, operator. Oke, kita lanjut ke Forkomdiksi berkurban. Untuk Forkomdiksi berkurban sendiri, itu ada totalnya 7.025.000. Untuk perlengkapan itu 6.425.000, untuk konsumsi sebesar 600.000. Jadi untuk kurban ini kita mengkonsepkan ada 2 ekor kambing ya. Itu 1 ekornya sekitar 3 juta. Nah, itu insya Allah akan kita bagikan ke teman-teman yang non KIP ya. Nanti dari teman-teman KIP ini bisa menjadi panitia untuk nanti kita serahkan ke teman-teman yang memang benar-benar membutuhkan tapi tidak mendapatkan beasiswa KIP atau adik gitu. Atau masyarakat sekitar kampus Polonela yang benar-benar membutuhkan gitu. Nah, untuk totalnya sendiri itu 7.025.000. Selanjutnya yang terakhir untuk program kerja dari atau agenda dari PSDM yaitu musyawarah luar biasa dengan total biaya sebesar 1.100.000 dengan rincian perlengkapan 200.000 dan konsumsi 900.000 yang akan dilaksanakan selama 2 hari. Jadi untuk total biaya dari keseluruhan dari PSDM yaitu Rp56.027.000. Mungkin teman-teman kaget ya, kok besar banget gitu kan. Terus uang kita buat ini ya. Ya, karena tadi sudah disampaikan juga kas itu dipakai untuk kas Forkomdiksi dipakai untuk membiayai seluruh kegiatan atau agenda dari Forkomdiksi. Maka dari itu kas ini dari teman-teman semua untuk teman-teman semua gitu. Jadi makanya kita mengadakan kegiatan ini yang offline, silakan untuk bergabung. Karena sayang uangnya dipakai tapi kalian tidak diikut sertakan atau kalian tidak ikut dalam kegiatan Forkomdiksi gitu kan. Uang atau dana yang kita canangkan ini bisa lebih, bisa kurang. Tapi untuk biaya yang kita cantumkan di sini itu sangat pres ya, dana yang sudah memang benar-benar dipreskan. Dan itu juga melihat sikon, seperti yang tadi kunjungan itu bisa online, bisa offline, seperti itu. Nah, untuk pengeluaran dana juga itu pasti kita minimalisir, kita kurangi dari apa yang tidak dibutuhkan seperti itu. Tapi untuk dana yang kita canangkan untuk PSDM sebesar 56 jutaan. Bisa dilanjut? Di next operator. Oke, next. Selanjutnya yaitu Lokadana Danus ya. Yang pertama yaitu PDH. Jadi PDH ini kemarin saat musyawarah besar 2021 kita mendapatkan informasi dari Pak Kasmir, kuota itu kurang lebih 400 juga 400 mahasiswa ya kurang lebih untuk angkatan 2022. Jadi untuk PDH itu kita canangkan 400 orang mahasiswa dengan satu bajunya 130. Kenapa? Lebih tinggi dari angkatan 20 dan 21 karena baju itu kan pasti harganya naik ya, harga bahan, terus dari konveksi, kemudian dan lain sebagainya itu pasti harga naik. Tapi kita akan menyesuaikan juga, harga itu bisa turun maupun bisa naik seperti itu. Menyesuaikan situasi dan kondisi bagaimana perkembangan biaya selanjutnya di waktu pelaksanaan kegiatan. Jadi 130.000 per baju, jadi totalnya 52 juta ya. Dan itu juga dana dari teman-teman dalam penarikan dana PDH. Selanjutnya untuk webinar kewirausahaan. Jadi ada webinar kewirausahaan itu insya Allah akan dilaksanakan secara hybrid ya. Kalau memang nanti bisa dilaksanakan secara hybrid, tapi kalau memang tidak bisa ya kita adakan secara full daring. Untuk perlengkapannya itu 160.000, untuk konsumsi itu sebesar 965, biaya tak terduga itu 100.000. Untuk konsumsi sendiri itu terdiri dari biaya konsumsi, terus kemudian ada untuk honorarium dari pengisi dari webinar kewirausahaan ini insya Allah ada 2 materi atau 1 materi 1 gestar seperti itu. Selanjutnya untuk bazar kreativitas. Nah, bazar kreativitas ini baru ada dari periode 2022. Gunanya bazar ini gunanya untuk nanti teman-teman dari misalkan teman-teman dari prodi A atau teman-teman dari teman-teman punya usaha gitu ya.
teman-teman punya usaha atau punya produk sendiri bisa dijualkan dalam bazar di Forkomdiksi gitu. Kan bazar ini akan dilaksanakan pada bulan Ramadan insya Allah setiap hari Jumat tiap minggu. Jadi nanti kita buka lokasinya dan kita buka pendaftaran untuk teman-teman yang mau menitipkan barangnya di bazar kreativitas, atau teman-teman bisa juga untuk ikut sama kita untuk menjualkan barang-barang. Mungkin nanti untuk biaya dan lain sebagainya akan dibicarakan selanjutnya seperti itu. Nah, untuk bazar kreativitas ini itu untuk perlengkapan sebesar 1 juta, biaya terduganya 200.000. Jadi totalnya 1.200.000. Biaya bisa naik, bisa turun, disesuaikan dengan kondisi bulan Ramadan ya. Untuk total biaya yaitu PDH, webinar kewirausahaan, bazar kreativitas, totalnya yaitu 53.400.000. Ini besar karena adanya dari PDH tadi ya 52 juta. Di next operator. Oke, kas Forkomdiksi Polnela. Nah, kas Forkomdiksi Polnela ini kenapa tidak ada lokadananya? Karena kas Forkomdiksi ini adalah pemasukan. Ya, pemasukan dari diksi gitu. Pengeluarannya untuk apa? Tadi sudah dijelaskan ya di Lokakarya bahwasanya Forkomdiksi Polnela dianggarkan untuk kegiatan Forkomdiksi Polnela bukan kegiatan Forkomdiksinya, tapi kegiatan anggota-anggotanya, termasuk teman-teman semua. Nah, di sini juga disampaikan bahwa kas ini bakal membantu musibah dari keluarga inti. Jadi keluarga inti itu ayah, ibu, kak, adik yang kan itu. Seperti itu untuk ketentuan dari pembina juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nauzubillah min dzalik dia sakit parah atau kecelakaan atau nauzubillah min dzalik meninggal, ya itu akan dibantu oleh Forkomdiksi Polnela melalui kas ini. Dan tolong teman-teman PJ selalu aktif lihat teman-teman sekitarnya di prodinya, bagaimana kondisinya dan sebagainya, harus cepat tanggap dan langsung memberikan informasi kepada rekan-rekan Forkomdiksi. Nanti dari pengurus itu akan kita usulkan ke pembina apakah akan dicairkan atau tidak dananya seperti itu. Karena kan untuk pencairan ini kita menunggu persetujuan dari pembina. Terus yang kedua itu untuk sumbangan 25% dari pembangunan Masjid Al-Bana. Nah, pembangunan Masjid Al-Bana ini yang besar ya, insya Allah akan ada sumbangan dari Forkomdiksi Polnela, bukan dari Forkomnya, tapi dari teman-teman semua. Dari keseluruhan dana itu 25%-nya kita ambil setiap semester, insya Allah akan kita serahkan kepada pengelola Masjid Al-Bana gitu ya, untuk pembangunan masjid besar kita. Selanjutnya yang ketiga membiayai seluruh rangkaian kegiatan Forkomdiksi Polnela. Tadi setiap program kerja ataupun agenda yang diselenggarakan oleh Forkomdiksi Polnela. Maka dari itu kami benar-benar membutuhkan teman-teman semua untuk kegiatan. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman merasakan kok kita bayar tapi kita nggak ngerasain apa-apa ya. Nah, berarti teman-teman tidak mengikuti kegiatan kita. Karena kegiatan ini digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan untuk teman-teman semua gitu, untuk keaktifan teman-teman semua. Selanjutnya yaitu membiayai kebutuhan dari Forkomdiksi Polnela, baik rangkaian kegiatan maupun kebutuhan seperti perlengkapan di Forkom ya. Nanti teman-teman juga bisa menyewa dari Forkom, misal kayak alat-alat yang memang perlu kalian sewa, itu insya Allah bisa kita sewakan juga dan dengan harga yang memang disesuaikan untuk teman-teman semua. Bisa dilanjut, operator. Selanjutnya Lokadana Kominfo. Next. Yang pertama yaitu lomba poster dan fotografi. Nah, lomba poster ini akan kita adakan secara online ya. Nanti kalau misalkan wawancaranya bisa diadakan secara offline, insya Allah kita adakan secara offline. Sebenarnya bukan wawancara, tapi lebih ke presentasi hasil karya gitu. Yang pertama yaitu perlengkapan sebesar 3.426.000, terdiri dari biaya perlengkapan, kemudian ada hadiah dan honorarium juri. Selanjutnya konsumsi yaitu 600.000. Totalnya 4.026.000. Yang kedua talk show. Talk show dari divisi Kominfo itu diadakan 2 kali ya. Bulan Oktober dan bulan November gitu. 2 kali.
itu temanya berbeda ya untuk talk show ini. Untuk perlengkapannya 428.000 dan konsumsinya 945.000 dan biaya, jadi total biayanya sebesar 1.573.000. Selanjutnya yaitu webinar IT. Webinar IT ini dilaksanakan 1 kali. Untuk biayanya totalnya yaitu 1.643.000 dengan rincian perlengkapannya 298.000, konsumsinya 945.000 terdiri dari honorarium untuk pengisi webinar dan konsumsinya juga ya. Dan selanjutnya biaya terduganya yaitu 400.000 dengan total 1.643.000. Jadi total biaya untuk kegiatan Kominfo yaitu 7.242.000. Yang terakhir ada agenda dari Kominfo itu quotes ya. Jadi kalau quotes itu kan kita tinggal membuat pamflet dan sudah ada PJ-nya, jadi tidak mengeluarkan dana juga. Tinggal di-upload ke Instagram, teman-teman jangan lupa follow Instagram dan subscribe juga sosial media kita, biar teman-teman dapat informasi terbaru sesuai dengan data dari akademik dan nasional. Cukup dari saya untuk penyampaian Lokadana. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah kegiatan penyampaian rancangan program kerja dari Presidium Inti dan masing-masing divisi. Untuk selanjutnya, kami di sini membuka sesi tanya jawab kepada 3 orang penanya yang akan kami pilih. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand yang akan dipilih oleh moderator. Untuk kawan-kawan peserta dipersilakan. Baik, di sini sudah ada satu raise hand dari saudara M. Rizky dari Mekanisasi Pertanian. Kepada M. Rizky dari Mekanisasi Pertanian, disilakan. Oke, sebelumnya izin dulu, Mod. Ini saya on cam karena sinyalnya di sini agak susah, Mod. Apakah diizinkan? Iya, dipersilakan Kak untuk di off cam. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky dari D3 Mekanisasi Pertanian semester 4. Saya izin bertanya itu dari PSDM ya, di kotak aspirasi itu. Nah, di Polinela juga kan ada itu yang namanya PAM, Pekan Aspirasi Mahasiswa. Nah, jadi di situ di kotak aspirasi kawan-kawan kan aspirasinya gitu ke kotak tersebut. Nah, nanti untuk kelanjutannya dari pengurus Porkom di sini bagaimana? Akankah nanti akan disetor ke direksi atau bagaimana seperti itu? Mungkin cukup, Mat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak M. Rizky dari Mekanisasi Pertanian. Mungkin kepada Kadif PSDM atau Ketua dan Wakil Ketua Umum untuk menjawab pertanyaan dari Kak M. Rizky. Baik, terima kasih Muhammad Rizky. Saya izin menjawab ya. Mungkin nanti kalau ada lebih dan kurangnya bisa ditambahkan oleh ketum dan waketum. Jadi kotak aspirasi itu kan disediakan untuk mahasiswa bidik misi, KIP, dan adik Politeknik Negeri Lampung tidak mahasiswa aktif KIP kuliah, adik Polinela itu boleh memasukkan aspirasinya ke kotak tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa akan dievaluasi setiap 3 bulan.
di mana di situ aspirasi-aspirasi dari teman-teman itu akan kita kaji. Mana yang akan kita realisasikan, kemudian mana yang akan kita tinjau ulang, akan kita timbang baik dan buruknya. Apabila ada kritik, saran untuk kami, tentu akan sangat kami terima. Nah, terkait dengan penyampaian ke direksi, itu rasanya tidak ya. Saya rasa itu bukan kapasitas kami. Seperti sarana-prasarana politeknik, itu kan bukan di luar kapasitas kami. Jadi di sini kami hanya menampung aspirasi dari teman-teman untuk Forkomdiksi ke depannya lebih baik, atau untuk kritik dan saran kami sebagai pengurus, atau ada masukan-masukan yang bisa menciptakan ide baru untuk kami ke depannya begitu. Jadi setiap 3 bulan itu akan dievaluasi, ditimbang mana yang bisa direalisasikan, mana yang mungkin hanya untuk kritik secara personal seperti itu. Mungkin ketum ada tambahan? Baik, izin menambahkan ya moderator. Dipersilakan, Kak. Kan dari apa yang disampaikan dari Kadif PSDM tadi terkait dengan kotak aspirasi ya. Jadi kotak aspirasi itu kita canangkan tahun ini sudah terrealisasi karena apa? Ternyata banyak teman-teman yang punya aspirasi-aspirasi tapi tidak bisa disampaikan karena takut nanti namanya tercemar atau namanya diketahui, takut nanti ada problem setelah mereka menyampaikan aspirasi. Jadi kotak aspirasi itu teman-teman boleh tidak menyantumkan nama atau hanya seperti hamba Allah saja, itu tidak apa, tidak masalah. Yang penting teman-teman sampaikan saja aspirasi, tapi itu dalam ranahnya ya, seperti yang disampaikan oleh Kadif PSDM tadi, kritik dan saran baik personal maupun ormawa, kritik dan saran untuk pengelola, misalkan untuk pengelola mungkin akan kita sampaikan kalau misalkan ada. Selanjutnya untuk seperti kayak mungkin teman-teman merasa berbeda ya dari angkatan 21 dari segi uang saku ataupun uang UKT, kan berbeda-beda. Nah, itu ada ranahnya teman-teman ya. Ada dari nasional. Jadi kalau kita kan ada badannya sendiri, forum kita kan besar sampai ke nasional. Nah, untuk forum nasional ini sudah melakukan pengkajian dan konsolidasi dengan pihak nasional terkait dengan dana yang tidak sama ini dari jenjang 20, 21 dan selanjutnya. Itu dikarenakan memang dari anggaran pemerintah yang memang dinaikkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sudah berbeda dari tahun ke tahunnya, seperti itu. Dan tidak semua dari aspirasi teman-teman itu bisa direalisasikan. Kita akan merealisasikan sesuai dengan hasil evaluasi yang akan kami lakukan setiap triwulan atau 3 bulan sekali gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau misalkan menyampaikan terkait dengan personal yang tidak suka dengan si A atau si B, itu nggak apa-apa, disampaikan saja, itu akan menjadi bahan aspirasi bagi kami. Itu menjadi bahan evaluasi ataupun kritik dan saran. Misalkan teman-teman ingin menyampaikan terkait dengan sarannya Forkomdiksi melakukan kegiatan ini deh untuk tahun ini atau selanjutnya misalkan. Bila memang saran kan kita lakukan evaluasi atau kajian ulang seperti apa baiknya untuk kebijakan selanjutnya, seperti itu. Nah, kan kita nih bentar lagi ada musyawarah luar biasa nih teman-teman ya, ada pergantian nama ormawa. Nah, teman-teman kan udah kebanyakan mahasiswa KIP. Untuk tahun 2022 nanti di bulan September, nah, teman-teman dari angkatan 19 itu adalah angkatan terakhir bidik misi. Nanti kita sudah ada adik baru lagi di 2023 ya, 2022-2023 gitu. Nah, mereka tuh sudah masuk KIP lagi, bukan bidik misi lagi. Jadi bidik misi itu angkatan terakhirnya di 2019. Jadi kita akan melakukan pergantian nama yang akan dilaksanakan di musyawarah luar biasa. Kalau teman-teman ada saran nama atau seperti apa baiknya untuk ADART kita, silakan disampaikan di kotak aspirasi. Dimohon tidak anarkis dan menyampaikan aspirasi sesuai dengan apa yang kalian ingin sampaikan, namun gunakan bahasa dan etika yang seharusnya disampaikan. Seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rizky, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Untuk ke direksi mungkin sudah disampaikan dari Kadif PSDM ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua.
Kalau cukup mungkin dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Presidium Inti yang telah menjawab pertanyaan. Bagaimana Kak Muhammad Rizky, apakah sudah cukup dengan pertanyaan yang sudah dijawab atau masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin Kak Rizky lagi kendala sinyal ya. Lagi kepada seluruh rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalaupun tidak bisa mengaktifkan mikrofon, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Oke, mungkin diharapkan teman-teman ada luang untuk teman-teman bertanya pertanyaan semua. Jadi tidak nanti misalkan kok kegiatannya seperti ini sih gitu kan. Sedangkan teman-teman tidak bertanya di saat lokakarya maupun lokadana. Sampaikan saja seperti itu. Kenapa lokadana biayanya segini dan lain sebagainya. Terus itu terdiri dari apa saja atau bagaimana, silakan ditanyakan. Karena nanti di saat sudah melaksanakan kegiatan, biar teman-teman tidak ada miskomunikasi dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau ditanya atau kurang serak dan lain sebagainya, ada saran dan pendapat, silakan disampaikan. Selagi kita ada luang untuk bertanya. Seperti itu. Baik, ada satu raise hand dari mungkin kepada Kak Robi Renaldo, dipersilakan mikrofonnya dan melayangkan pertanyaan kepada Presidium Inti. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya, sebelumnya apa off cam gini, takut jaringannya terkendala gitu ya. Jadi terima kasih pada moderator tuh yang udah ngasih kesempatan untuk bertanya. Sini saya izin bertanya untuk karena ada sih dari setiap departemen itu ada projeknya masing-masing ya. Di projek itu ada konsumsi baik untuk peserta ataupun panitia. Kalau seandainya acaranya itu tidak bisa terlaksana secara offline gitu, untuk dana konsumsi itu kemana nanti ya ke depannya? Oke, mungkin sih itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilahkan untuk Presidium Inti, Ketua maupun Wakil Ketua Umum ataupun Presidium Inti yang lain dapat menjawab pertanyaan dari Kak Robi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin masuk moderator. Izin Silakan, menjawab. Kak. Ya, izin menjawab dari apa yang disampaikan, pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Robi. Nah, jadi masing-masing kegiatan pasti ada konsumsi ya, baik untuk peserta, buat juri, kemudian buat pemateri gitu ya, ataupun untuk panitia. Nah, kalau misalkan kegiatannya online, kan ini kita masih mencanangkan biaya ya. Nah, ini di lokakarya. Nanti ada LPJ akhir. Uang pasti tersisa dan uang yang tersisa tersebut akan kita serahkan ke kepengurusan selanjutnya, seperti itu. Jadi ada lokadana dan nanti di saat LPJ-an itu kan pasti ada evaluasi dan dana yang terpakai ya, penyampaian dana yang terpakai. Misalkan dari Prokja A konsumsi misalkan 600.000, ternyata terrealisasi 300.000 misalkan, berarti masih ada sisa 300.000 misalkan gitu ya. Uang 300.000 ini akan kita total dari keseluruhan yang sisa-sisa tersebut dari loka karya ke nanti pas kita evaluasi kerja atau saat LPJ-an gitu. Nah, nanti kita sampaikan berapa dana yang tersisa dan lain sebagainya, dan itu akan kita serahkan ke kepengurusan atau kepemimpinan selanjutnya. Gitu. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak telah menjawab pertanyaan dari Kak Robi. Apa ada tambahan dari Kak Fahri selaku Ketua ataupun dari Presidium Inti yang lain terkait pertanyaan dari Kak Robi?
Kalau cukup, ini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat dari Nirmala Dewi, TEPA 2021. Izin dibacakan ya Kak. Di sini Saudari Nirmala Dewi bertanya bahwasanya dilihat tadi ada kegiatan pada tanggal 14 sampai 16 Oktober, yaitu kegiatan berkemah. Dan pesertanya itu sekitar 60 mahasiswa. Itu dipilih atau bagaimana ya Kak? Dipersilakan untuk Presidium Inti untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Nirmala Dewi. Dipersilakan. Izin masuk moderator. Dipersilakan Kak. Izin berbicara. Terima kasih Nirmala atas pertanyaannya. Jadi tadi dijelaskan bahwa kemah bakti sosial itu diikuti oleh pengurus dan PJ. Kan itu 60 mahasiswa ditanya 2021. Salah, koreksi 2021 dan 2022. Nah, jadi untuk terkait dengan pelaksanaannya sendiri, nanti akan diikuti oleh PJ-nya atau sesuai dengan KSM, di mana yang PJ angkatan 2019 itu digantikan PJ perempuan dari setiap prodi itu digantikan oleh anggotanya yang laki-laki. Jadi kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan juga saat KBSM nanti. Jadi nanti pihak PJ yang akan memilih anggotanya apabila ada kebijakan seperti itu lagi. Tetapi untuk saat ini keputusannya adalah KBSM tersebut diikuti oleh pengurus dan PJ. Jadi nanti juga akan diikuti oleh PJ masing-masing prodi begitu. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya bahwasanya sasaran pesertanya itu pengurus dan PJ prodi. Saya rasa itu sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak telah menjawab pertanyaan dari Kak Nirmala. Mungkin saya mohon izin kepada Presidium Inti, karena ini tadi ada satu pertanyaan kembali yang bersangkutan dengan dana, mungkin untuk kebaikan kita bersama. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir pada Lokakarya dan Lokadana kita pada pagi hari ini. Pertanyaan tersebut muncul dari Siti Trimarinda, AGBP 2020. Pertanyaannya adalah, tadi kan ada kotak aspirasi buat mahasiswa KIPKA dan adik saja. Terus kotak itu diletakkan di mana saja, karena kan itu bukan untuk mahasiswa umum. Lalu dana untuk kotak aspirasi itu kalau tidak salah sebesar 1.300.000. Memangnya kebutuhan kotaknya berapa sehingga dananya bisa seperti itu? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh Presidium Inti. Kepada Presidium Inti dipersilakan. Terima kasih. Pertanyaannya saya izin masuk lagi ya moderator. Dipersilakan, Untuk Kak. kotak aspirasi kita canangkan 4 kotak, di mana kita menggunakan bahan yang terbuat dari mungkin besi atau baja dengan ukuran yang disesuaikan. Otomatis itu harganya relatif lumayan tinggi. Kemudian untuk penempatannya di dalam kotak tersebut, di luar kotak tersebut tentunya kita akan bertulisan, di mana yang menunjukkan bahwa itu kotak milik Forkomdiksi. Di sini teman-teman sudah mengikuti Lokakarya dan Lokadana, sudah mengetahui terkait informasi dengan pemasangan kotak aspirasi ini yang akan direalisasikan pada April mendatang. Otomatis teman-teman tahu bahwa kotak tersebut nanti akan kami sampaikan juga titik-titik penempatannya. Otomatis teman-teman KIP dan adik Politeknik di Lampung tahu dong di mana penempatan titik-titik itu. Dan di kotak tersebut juga akan ada tulisannya, kotak aspirasi Forkomdiksi Polinela. Untuk ini memang bukan untuk umum, yang bisa mengisi hanya mahasiswa KIP dan adik, bidik misi juga. Tentu saja kita juga melihat dari isinya ya, itu ke arah mana sih? Apabila ke arah fasilitas Polinela, itu saya rasa itu bukan ranah kami. Dan untuk terkait dengan internal kita sendiri sebagai mahasiswa, sebagai forum mahasiswa KIP dan bidik misi, tentu kita sendiri yang tahu
mahasiswa KIP dan bidik misi sendiri atau adik sendiri yang tahu bagaimana di internal kita. Orang luar itu nggak akan tahu kalau misalnya kita nggak ngomong-ngomong gitu kan. Kita yang sering mengikuti kegiatan, otomatis kita dong yang tahu gimana sih kondisi di Forkomdiksi ini, gimana hubungannya dengan mahasiswa, hubungan pengurus dengan PJ-nya, otomatis kita yang bisa merasakan, dan di kotak itulah kita menyampaikan aspirasi. Nah, untuk kotak itu sendiri dianggarkan satu kotaknya seharga 350.000. Itu pun belum dengan biaya perawatan. Karena ini masih lokadana yang mungkin biayanya bisa lebih atau berkurang, saya rasa itu anggaran yang lumayan sih. Lumayan masuk akal maksudnya. Cukup. Baik, terima kasih kepada Presidium Inti yang telah menjawab pertanyaannya. Mungkin karena kita juga keterbatasan waktu, yang mana mengingat ini adalah hari libur, yang mungkin rekan-rekan peserta dan kita semua adalah waktu untuk berkumpul dengan keluarga atau melakukan hal-hal yang lain. Jadi untuk pertanyaan saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan peserta yang telah bertanya kepada seluruh Presidium Inti terkait lokakarya dan lokadana yang telah disampaikan. Bahwasanya ini adalah canangan kita dan ini adalah rencana yang kita buat untuk kepengurusan Forkomdiksi Polinela tahun 2022. Yang mana rekan-rekan bisa mengetahui juga tadi sudah dijelaskan oleh beberapa Presidium Inti, ada beberapa program kerja yang akan dilaksanakan dekat-dekat ini dan juga beberapa program kerja yang membutuhkan tenaga dan uang yang lumayan relatif besar. Jadi kita di sini tidak bisa bekerja sendiri. Kita Forkomdiksi adalah keluarga. Jadi kami selaku pengurus sama-sama meminta bantuan kepada rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama menjalankan program kerja kita sebagai Forkomdiksi Polinela. Sebelum acara ini ditutup, kepada para peserta untuk tetap stay karena akan ada penyampaian kuesioner PJ Prodi yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Forkomdiksi Polinela kepada Saudari Hanifah Sapitri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan kuesioner PJ Prodi. Mendapat informasi ataupun saran, tanggapan, kritik dari teman-teman PJ Prodi, itu kita sudah tindak lanjuti bersama dengan Presidium bagaimana hasil keputusannya untuk angkatan 2020 dan 2021. Sebenarnya Presidium itu adalah PJ Prodi adalah masuk ke susunan Presidium juga, tapi dia di Presidium pasif di bawah anggota dari masing-masing staf divisi. Gitu. Jadi di bawah anggota masing-masing staf divisi, masing-masing divisi atau staf divisi itu di bawahnya ada PJ Prodi, baik setiap angkatan lah ya, baik D3 ataupun D4. Nah, teman-teman sebenarnya dalam masa kerja itu 4 semester. Semester 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau 4 semester berarti jatuhnya 2 periode kepemimpinan ya. Tapi kemarin dapat tanggapan bahwa banyak sekali teman-teman anggota semua yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Mungkin saya di sini ingin menyampaikan juga terkait dengan surat perjanjian penerimaan beasiswa bidik misi, KIPK ataupun adik. Teman-teman pasti sudah mendapatkan surat tersebut kan? Sudah menandatangani di atas materai. Materai itu bisa kita tindak lanjuti loh gitu ya. Jadi teman-teman sudah menandatangani surat perjanjian tersebut, berarti teman-teman wajib untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan kami. Pasti ada kebijakan di dalamnya, tidak mungkin tidak ada seperti itu kayak Kak izin, Kak gini pasti diizinkan, tapi sesuai dengan alasan kalian. Karena kami juga tahu mana sih teman-teman yang hanya kayak berpura-pura saja, mana teman-teman yang memang benar-benar seperti itu, kamu pasti mengetahui gitu ya.
Dan teman-teman bukan hal yang mudah untuk menjadi presidium maupun PJ Prodi gitu ya. Mungkin teman-teman PJ Prodi ini adalah orang yang pertama kali disalahkan kalau anak-anak di prodinya tidak ikut gitu kan. Jadi teman-teman merasakan kayak kok kami terus ini yang disalahin gitu kan. Sedangkan teman-teman udah nggak mau diajak lagi tuh gitu kan. Nah, mungkin untuk keputusan yang bisa kami berikan, kita akan mengadakan kuesioner untuk angkatan yang 2020 gitu. Nah, untuk angkatan 2021 dan selanjutnya itu akan kita berikan masa jabat selama 1 periode kepemimpinan di Forkomdiksi. Ya, jadi setiap periode kepemimpinan itu akan lengser juga periode kalian gitu ya. Nanti di semester 1 2 itu misalkan si A. Nanti di semester 3 4 itu si B, misalkan seperti itu. Atau biasanya masa jabat dari Forkomdiksi ini kan dari semester genap ke semester ganjil di tahun 2022 misalkan. Di 2022 ini kan kita masa jabatnya di teman-teman semester 4 dan semester 2 ya. Nanti di September itu semester 5 semester 5, kemudian nanti di bawahnya ada semester 3 misalkan. Nah, itu pokoknya setiap periode itu akan berganti, baik angkatan 21, 22 dan selanjutnya. Ya, karena seharusnya masa jabat kalian itu 4 semester sesuai dengan keaktifan gitu ya. Misalkan aktif di organisasi aktif di kegiatan Forkomdiksi itu 4 semester, bayar kas selama 4 semester. Nah, jadi kalian itu juga masa jabatnya selama 4 semester gitu. Tapi biar semuanya merasakan keadilan yang sama, semuanya merasa capek dan lelah menjadi PJ Prodi walaupun tidak semuanya merasakan, tapi ada pergantian di setiap kepemimpinan. Kalau misalkan kenapa tidak setiap semester aja gitu biar semuanya ngerasain? Enggak. Kenapa? Karena kami juga harus mendata teman-teman semua. Ada PDH, data PDH, data kas. Setiap semester kita harus update data terbaru gitu kan. Nah, kalau kita harus menghubungi orang-orang yang berbeda di setiap semesternya, itu akan juga mempersulit kami. Maka dari itu kita ambil jalan tengahnya, tidak mempersulit presidium dan tidak juga mempersulit dari teman-teman prodi. Ya, jadi setiap kepemimpinan di Forkomdiksi itu pun akan berganti pula untuk PJ Prodi yang baru. Gitu ya. Dan untuk angkatan 2020 itu akan kita laksanakan kuesioner. Jadi untuk angkatan 2020 ini kan ada 19 PJ Prodi ya. Nanti akan dibuatkan link G-Form, itu insya Allah akan di-share besok atau lusa. Nah, silakan teman-teman PJ Prodi untuk mengisi link G-Form tersebut. Ya, link G-Form tersebut teman-teman isi. Apakah teman-teman ingin diganti atau tidak, dan kalau memang iya, alasannya apa. Selanjutnya, nanti kalau memang teman-teman mau diganti dan alasannya jelas, silakan untuk menyerahkan nama pengganti teman-teman semua yang angkatan 20 untuk PJ Prodinya, dari Prodinya. Tapi kalau misalkan ada PJ Prodi angkatan 20 tidak mau mengganti sampai semester 4, ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Gitu. Jadi, untuk angkatan 20, silakan untuk diisi kuesionernya. Misalkan kalau teman-teman mau diganti, silakan serahkan namanya, dan serahkan alasannya kenapa pengen diganti. Kalau memang teman-teman angkatan 20 dari PJ Prodi nggak mau diganti, ya nggak apa-apa, akan tetap menjadi PJ Prodi sampai semester 4. Dan perlu diketahui, teman-teman wajib mengikuti kegiatan Forkomdiksi ini sampai semester 4 ya. Nanti kan teman-teman hanya membayar uang kas itu juga sampai semester 4 saja. Semester 5 ke atas, teman-teman silakan untuk fokus ke tugas akhir, skripsi, dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman hanya disyaratkan dan diwajibkan untuk sampai semester 4 saja. Begitu pula dalam pembayaran uang kas ya. Untuk PJ Prodi tadi untuk angkatan 20 sudah saya sampaikan, untuk angkatan 1 itu setiap masa jabatan setiap periode Forkomdiksi. Jadi setiap mubes di situ pula kalian sudah lengser dari masa jabat PJ ya. Nanti teman-teman PJ pun bisa kok mendaftar di Forkomdiksi, tapi nanti akan ada pengganti. Misalkan teman-teman seperti saudara Rizky, dia adalah PJ Prodi dari BDP dan kemudian masuk ke Presidium, maka akan diganti. Nah, untuk teman-teman angkatan 21 yang awalnya PJ Prodi dan sudah masuk ke kepengurusan di Presidium Forkomdiksi periode 2022, kan sudah menyerahkan nama pengganti ya. Itu insya Allah akan kita masukkan ke dalam grup, tapi tidak sebentar ya, maksudnya ya mungkin akan dimasukkan juga, cuma tunggu waktu proses juga gitu untuk teman-teman PJ Prodi yang baru untuk angkatan 21.
Nah, untuk angkatan 22 nih teman-teman, kalau misalkan angkatan 20, 21 ada saran, Kak gimana baiknya seperti ini saja untuk angkatan 22 misalkan. Ya udah nggak apa-apa. Nanti teman-teman silakan untuk mengisi kotak aspirasi. Nah, makanya itulah gunanya setiap prokja-prokja itu saling berkaitan satu sama lain. Dan diharapkan teman-teman mengikuti setiap kegiatan dan mengikuti apa arahan dari PJ Prodi kalian. Jadi kami membuat PJ Prodi bukan tanpa alasan ya. PJ Prodi adalah perpanjangan tangan informasi dan komunikasi dari presidium ke teman-teman anggota. Jadi kalau misalkan ada informasi kegiatan, informasi terkait dengan registrasi dan lain sebagainya, itu akan kami sampaikan melalui PJ Prodi juga, ya. Dan saat penarikan, untuk penarikan data, penarikan dana, itu juga kita melakukan melalui PJ Prodi. Jadi tidak salah kalau PJ Prodi kadang merasa capek juga ya, karena banyak kegiatan dan banyak tanggung jawab yang harus mereka rasakan juga selama menjadi teman-teman PJ gitu ya, selama menjabat sebagai PJ Prodi. Dan banyak sih kelebihan-kelebihan yang bisa kalian dapatkan gitu. Mungkin kalau teman-teman mengikuti kegiatan itu dengan ikhlas, teman-teman bakal ngerasa lebihnya, oh saya jadi PJ Prodi lebihnya ini nih gitu, lebih dekat sama pihak akademik dan lain sebagainya kayak gitu ya. Karena informasi utama pasti kita sampaikan ke PJ-nya terlebih dahulu. Mungkin kalau teman-teman merasakan kurang efektif dan lain sebagainya, silakan sampaikan di kotak aspirasi baiknya seperti apa. Jadi kami akan mengevaluasi kinerja kami juga dari aspirasi teman-teman seperti itu. Ya itu saja untuk informasi PJ Prodi, dan tolong keaktifannya sesuai dengan janji kalian yang sudah kalian tanda tangan di atas materai di saat kalian cairan pertama kali beasiswa bidik misi KIP ataupun adik. Cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Hanifah yang telah menyampaikan informasi terkait kuesioner PJ Prodi. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan di sini adalah bahwasanya kami selaku pengurus menerima saran yang berasal dari PJ Prodi angkatan 2020 bahwasanya ada keluh kesah yang mereka rasakan ketika menjadi PJ Prodi, mengalami kendala yaitu lelah dan mungkin sulit untuk mengkoordinasi beberapa rekannya dari prodi tersebut. Nah, jadi di sini kami menanggapi hal itu bahwasanya ketika ada hal yang memang perlu ditanggapi akan kami tanggapi. Jadi hasil yang telah disampaikan oleh Kak Hanifah tadi adalah untuk PJ Prodi 2020 akan diberikan kuesioner yang mana jika ingin ada pergantian PJ Prodi disilakan untuk menyiapkan nama PJ Prodi yang barunya. Dan kemudian untuk angkatan 2020 itu akan digantikan PJ Prodinya ketika satu periode habis kepemimpinan. Jadi yang sebelumnya kita sepakat untuk PJ Prodi adalah 4 semester, namun di sini sudah ada saran yang memang perlu kita tindak lanjuti, jadi semoga ini bisa menjadi keputusan kita bersama. Oke, untuk yang selanjutnya ada informasi satu lagi yang akan disampaikan oleh Kak Rika Mahmuda selaku Kadif PSDM, yaitu terkait open recruitment pengurus Forkomdiksi Polinela. Untuk Kak Rika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan open recruitment. Yang pertama, di tahun 2022. Jadi, open recruitment ini bertujuan untuk menambah anggota presidium karena mengingat juga bahwasannya prokja dan agenda Forkomdiksi ini sangat banyak, jadi kami membutuhkan anggota tambahan. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya juga kami kerap kali dibantu oleh PJ Prodi, tidak lepas dari bantuan PJ Prodi apabila kegiatan akan dilaksanakan. Untuk open recruitment ini, boleh untuk teman-teman semua angkatan 2020-2021, tidak ada batasan. Bagi yang ingin menjadi bagian dari pengurus, silakan mendaftar sesuai dengan ketentuan. Untuk timeline-nya, tanggal 21 hingga 25 Februari itu tahap pertama, di mana pendaftaran, ada seleksi berkas dan tes tertulis. Kemudian di tanggal 26-nya ada pengumuman tahap 1. Kemudian di tanggal 27 Februari ada wawancara, hasil dari pengumuman tahap 1, dan yang terakhir tanggal 28 Februari pengumuman akhir. Siapa saja yang
akan menjadi bagian dari pengurus Forkomdiksi periode 2022. Bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung, kami sangat menunggu kehadiran teman-teman untuk bergabung bersama kami, membantu tugas-tugas kami, dan juga memberikan ide kontribusinya untuk Forkomdiksi ke depannya. Jadi bagi teman-teman yang berminat, dipersilakan. Pendaftaran dibuka tanggal 21 hingga 25 Februari besok. Ikuti dengan baik, apabila yang berminat, selesaikan berkas-berkas yang diperlukan. Mungkin cukup ya. Kami tunggu kehadirannya teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Rika yang telah menyampaikan informasi terkait open rekrutmen pengurus muda Forkomdiksi Polina tahun 2022. Mungkin sedikit memperjelas bahwasanya kawan-kawan peserta sudah melihat apa yang telah disampaikan tadi oleh Presidium Inti terkait beberapa program kerja yang akan kita laksanakan. Itu lumayan atau sangat luar biasa banyak untuk pencerdasan mahasiswa KIP Polinela. Jadi di sini kami masih membuka peluang untuk kawan-kawan bergabung bersama kami di pengurusan Forkomdiksi Politeknik Negeri Lampung. Baik, acara yang selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Samsul Hidayat. Pada Saudara Samsul Hidayat, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam, dan bagi yang beragama non-Muslim bisa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bahili jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan namamu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul di Zoom meeting ini dalam kegiatan Loka Karya dan Loka Dana Forkomdiksi Politeknik Negeri Lampung. Karenanya ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat persatuan agar lebih bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Apakah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Demikian acara Lokakarya dan Lokadana Forkomdiksi Polinela tahun 2022 pada hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh bagian jajaran peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga apa yang telah disampaikan dari beberapa presidium inti program kerja dapat terlaksana dengan baik dan terrealisasi dengan baik di kemudian hari dan juga dapat kita evaluasi bersama. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Atas nama Muhammad Rizky Rudiansah dan seluruh jajaran panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say you're not, but you're still a liar. Cause I'm the one that you run to first. Every time, yeah, why do you try to deny when you show up every night and tell me that you want me, but it's complicated, so complicated when it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it off when it hurts, but it hurts so good? Can you say it? Can you say it? Your love is like a night, 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 night. Your love is like a night, 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 night. It hurts so good. Your love is like a night, 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 night. Every time that I swear it's over, makes you want me even more. You pull away and I'm coming closer. And all we ever stay is torn. Baby, I don't know why I try to deny when you show up every night and tell me that I want you, but it's complicated, so complicated when it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it off when it hurts, but it hurts so good? Can you say it? Can you say it? Your love is like a night, 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 night. Your love is like a night, 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 night. It hurts so good. Your love is like a night, 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 night. Wide awake through the daylight, would you hold me like we're running a yellow light? Reach for you with my hands tied. Are we dancing like we're burning in paradise? When it hurts, but it hurts so good. Do you take it?